terkait berkas perkara Nikita Mirzani dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan, yang kemudian Nikita Mirzani ditahan di rutan Pondok Bambu selama 20 hari. Selanjutnya, pihak jaksa penuntut umum akan menyusun surat dakwaan. Kemudian, terkait pasal-pasal yang akan diterapkan terhadap Nikita Mirzani itu akan diuji di muka persidangan. Apakah Nikita Mirzani terbukti melakukan tindak pidana pemerasan, pengancaman, serta tindak pidana pencucian uang, atau tidak terbukti sama sekali? Kita tunggu majelis hakim yang akan memutuskan perkara ini. Demikian, terima kasih. Oke Bang, tapi kan banyak yang berpendapat tentang hadirnya Nikita dari Polda ke Kejari itu seperti orang biasa, tidak seperti tahanan yang tanpa borgol, tanpa rompi tahanan. Berbanding terbalik dengan Mail yang memakai borgol. Ini mungkin Abang berpendapatnya seperti apa sih melihat? Baik, bicara masalah Nikita Mirzani pada saat dari Polda Metro Jaya ke Kejari, kemudian dia tidak diborgol, tidak sama seperti Mail, memang ini adalah kewenangan penyidik. Namun seharusnya siapapun dia harus sama di mata hukum. Ada namanya istilah equality before the law. Siapapun harus sama di mata hukum, tidak beda-bedakan. Barangkali ini bagian dari koreksi buat masyarakat kepada Polda Metro Jaya. Namun memang ini adalah kewenangan mereka. Mungkin mereka yakini bahwa potensi untuk tidak melarikan diri terhadap Nikita Mirzani itu tidak terjadi, sehingga mereka membedakan. Tapi itu ranah mereka. Tapi yang jelas saya katakan tadi, harusnya semua harus sama di mata hukum, tidak boleh membeda-bedakan. Demikian, terima kasih. Tapi bisakah itu seperti itu bisa si tahanan itu request atau seperti apa kepada pihak kepolisian Bang untuk dia tidak mau memakai borgol atau tahanan? Itu bisa nggak sih Bang seperti itu? Kalau soal request atau tidak itu asumsi. Tapi ini saya kembali, itu memang kewenangan penyidik. Mungkin mereka berpikir bahwa tidak mungkin Nikita Mirzani akan melarikan diri kecuali ada potensi. Tapi saya katakan tadi dengan tegas bahwa harusnya semua sama di mata hukum, tidak bisa membeda-bedakan. Ini koreksi juga buat pihak teman-teman penyidik. Kira-kira begitu. Oke, ada lagi nggak? Oke, Bang, mungkin Nikita sendiri kan mungkin Abang sebagai praktisi hukum menyikapi seperti apa sih? Karena artinya dengan pasalnya dia yang cukup berat, apakah Nikita memang ya kemungkinan terjerat atau seperti apa sih Bang? Atau di pengadilan Niki bisa saja tidak melakukan? Baik, terkait pasal yang diterapkan terhadap Nikita Mirzani, pasal berlapis ya. Tentunya ini yang diuji di persidangan. Saya katakan tadi dengan tegas, apakah Nikita Mirzani akan terbukti melakukan tindak pidana pemerasan, pengancaman, terutama tindak pidana pencucian uang. Ini harus diuji. Dan ini adalah kesempatan buat pengacara Nikita Mirzani untuk bertarung di pengadilan. Kenapa? Kita tahu bersama di dalam hukum pidana ada asas yang menyatakan bahwa bukti-bukti harus lebih terang dari cahaya. Jadi harus terang benderang. Kalau bukti abu-abu, tentunya tidak bisa. Nah, ini memang semua karena ini sudah masuk ke pihak kejaksaan, mereka lagi mempersiapkan surat dakwaan. Tentunya kita percayakan kepada pengadilan nanti. Semoga majelis hakim dalam menangani perkara ini betul-betul memegang prinsip kebenaran dan keadilan, tidak berpihak kemanapun, betul-betul netral. Jadi memang ini akan diuji betul. Apakah Nikita Mirzani betul-betul terbukti bersalah atau tidak bersalah? Kita tunggu nanti putusan dari majelis hakim. Demikian. Tapi dengan bukti yang digelontorkan pihak penyidik dari mungkin mobil 8 HP hingga uang tunai 3,5 miliar itu gimana nih Pak? Artinya dengan bukti-bukti yang ada bisa cukup memberatkan Niki atau justru ya itu tadi Niki bisa bebas? Ya, masalah bukti-bukti yang sudah dihadirkan atau sudah dilimpahkan oleh pihak penyidik kepada pihak kejaksaan, apakah itu mobil kemudian uang, itu tidak bisa dijadikan sebagai satu senjata untuk bahwa Nikita harus dijerat. Itu harus diuji betul-betul. Apakah alat-alat bukti yang sudah diterapkan sudah tepat atau tidak, kemudian unsur pidananya, terutama mengenai apakah ada pemerasan atau pengancaman, itu akan dilihat nanti. Makanya pihak jaksa penuntut umum sangat hati-hati nih untuk mereka menerapkan pasal terhadap Nikita Mirzani. Karena apa? Perlu juga masyarakat ketahui bahwa
Di dalam hukum pidana ada asas yang menyatakan bahwa bukti-bukti harus lebih terang dari cahaya, harus terang, benderang. Kalau tidak ya nggak bisa. Kemudian terkait beban pembuktian ada sama pihak jaksa penuntut umum, bukan pada majelis hakim. Majelis hakim hanya menilai kemudian memutuskan. Jadi ini penentuan adalah jaksa penuntut umum untuk beban pembuktian. Jadi ini PR besar buat jaksa penuntut umum. Demikian, terima kasih. Kira-kira JPU-nya mungkin Bang, artinya ya bakal kesulitan nggak sih Bang? Kira-kira untuk membuktikan semua pasal sesuai pasal yang didakwakan. Kalaupun nggak JPU-nya nggak benar-benar cari tahu Bang. Menurut saya otomatis JPU harus hati-hati karena kan walaupun memang di tahap penyidikan otomatis dengan sudah lengkap P21 jelas bukti-bukti sudah cukup, makanya itu menjadi lengkap dan dilimpahkan. Nah, sekarang kan tahapan jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan. Jadi kita tunggu aja nanti. Ini kan sudah bergulir ke kejaksaan dan kemudian akan berlanjut ke pengadilan. Sekali lagi saya katakan pihak pengacara ini kita bisa atau betul membuktikan juga untuk membantah semua tuduhan-tuduhan yang akan disampaikan oleh pihak JPU. Karena ini lawannya bukan lagi penyidik, bukan lagi polisi, sudah nyebrang mana ke pihak kejaksaan. Beban pembuktian sudah tidak di polisi lagi penyidik, tetapi beban pembuktian sudah berada di jaksa penuntut umum. Demikian. Oke, Bang, kemungkinannya seberapa persen sih kita itu bebas dari hukum setelah masuk kemarin? Karena kan bisa diketahui itu pasal berlapis ya kan, banyak ada pengancaman, pemerasan, bahkan TPPU. Seperti apa nih mungkin pandangan Abang? Kalau posisi sekarang sudah di ranahnya kejaksaan, sudah P21 itu lengkap, tentunya kita tidak bisa mendahulukan majelis hakim. Kita tunggu saja, kecuali kemarin masih penyidikan. Polisi masih bisa kita berprediksi. Kalau sekarang ini sudah, tapi walaupun ini belum final. Jadi kita percayakan kepada majelis hakim dan kita berharap majelis hakim dalam menangani perkara ini betul-betul harus berdasarkan kebenaran dan keadilan sehingga masyarakat pun merasa puas, netizen pun puas. Jadi kita tunggu kalau memang kita misalnya betul-betul terbukti unsur pidananya terkait pemerasan dan pengancaman ya harus siap. Tapi kalau memang tidak terbukti, kita berharap majelis hakim harus tegas, harus saatnya untuk tegak lurus, nggak ada lagi main-main. Jadi kita coba berpikir positif lah, terutama netizen, apalagi yang fansnya kita misalnya ya. Jadi harus sabar lah. Kita percayakan kepada majelis hakim nanti yang mengurus perkara ini. Demikian. Perihal gugatan wan prestasi yang dilayangkan Nikita kepada Reza Gladys, apa itu dapat menguntungkan dia nantinya di persidangan kalau jika memang dia menang? Terkait gugatan luar prestasi yang dilayangkan oleh pengacara Nikita Mirzani, tentunya itu akan juga diuji di pengadilan perdata itu. Kalau memang nanti gugatan itu dimenangkan oleh Nikita Mirzani, tentunya itu akan menguatkan Nikita Mirzani nanti dalam proses pengadilan pidana, kan gitu. Nah, nanti kita lihat ini kan akan berbarengan ini saya lihat, karena dari gugatan prestasi sudah berkas sudah masuk, kemudian juga berkas di kejaksaan sudah mulai mereka susun pasti. Nah tentu kita lihat yang mana duluan. Kalau memang di perdata kemudian dimenangkan, tentu ini akan menguatkan Nikita Mirzani. Tapi kita tunggu. Kita tidak bisa mendahulukan majelis hakim. Kita serahkan semuanya kepada majelis hakim, baik yang di pengadilan perdata maupun pidana. Kira-kira begitu. Bang, pengadilan menyiapkan 6 JPU untuk Nikita dan Mail sendiri nih Bang, 6 orang nih untuk menyusun semua dakwaan. Gimana Bang menurut Abang? Apakah memang sesuai prosedur untuk JPU-nya sendiri berjumlah 6 orang untuk 2 tersangka itu? Biasanya. Saya pikir sampai 6 JPU tentunya memang terlihat memang pihak jaksa ini hati-hati. Karena ini kan kasus ini kan cukup viral ya, cukup menyita publik. Jadi otomatis makanya saya tadi dalam hal menyusun ini JPU pasti sangat hati-hati karena ini beban pembuktian ada pada jaksa penuntut umum, bukan pada majelis. Justru ada sama jaksa penuntut. Ini sangat hati-hati, itu beban mereka nih. Kali ini penentuan final di mereka. Karena majelis hakim hanya menilai dan memutuskan. Penentuan utama di jaksa penuntut umum terkait
beban pembuktian. Kira-kira begitu. Bang, oke. Selama menunggu pengadilan sendiri kan keduanya kan dititipkan selama 20 hari ke depan. Ini kan memang jadwalnya bagi JPU untuk 20 hari ke depan untuk menyusun dakwaan. Kira-kira Bang, apakah ini akan cepat atau sesuai prosedur 20 hari gitu? Atau lebih lama lagi? Atau lebih lama Bang, kira-kira Bang, kalau menurut Abang sendiri. Katakan lebih hati-hati ya tadi Abang kata. Terkait jangka waktu memang jaksa penuntut umum punya waktu 20 hari. Dan kemudian apabila memang itu masih mereka merasa kurang, itu akan diperpanjang 30 hari. Karena ini sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di pasal 24 sampai 28 itu diatur. Jadi makanya ini kan sudah tangan jaksa, kejaksaan, otomatis jaksa juga punya peluang untuk apabila belum lengkap masih bisa ditambah 30 hari jika memang mereka merasa masih ada yang kurang mereka ganti. Kalaupun memang sudah mereka merasa dalam 20 hari ini selesai, bahkan di bawah 20 hari, 15 hari, tentunya berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan dan akan proses persidangan. Demikian. Tapi kalau menurut Abang, apakah akan tepat 20 hari? Atau justru malah JPU-nya minta waktu karena pertimbangan? Bisa 20 hari, bisa di bawah 20 hari, bisa juga dia perpanjang. Karena saya katakan ini nggak mungkin. Ini kan pertaruhan yang cukup sengit ini. Karena ini beda tipis. Apakah ini kan bicara unsur pidananya terpenuhi tidak terkait terutama pemerasan dan pengancaman? Apakah terpenuhi atau tidak? Ini sudah tadi beban ini ada di kejaksaan. Tapi semuanya kita serahkan ke polisi. Kalau memang ini kita terbukti bersalah, ya netizen harus siap. Walaupun harapannya memang tidak terbukti. Kita lihat ini menurut saya 50-50. Bisa terbukti, bisa juga tidak. Kira-kira begitu.